Ya, kita masuk ke beberapa informasi terpopuler dari cnbcindonesia.com. Pertama kita mulai dari informasi mancanegara di mana Israel berencana mengakhiri perang di jalur Gaza dengan membentuk otoritas transisi yang memerintah wilayah tersebut. Namun hal ini ditentang oleh Perdana Menteri Otoritas Palestina Muhammad Shtayeh. Shtayeh mengatakan otoritas Palestina tidak akan kembali memerintah Gaza setelah konflik Israel-Hamas tanpa perjanjian komprehensif yang mencakup tepi barat atau West Bank sebagai negara Palestina. Perdana Menteri sejak 2019 itu juga menekankan tidak akan bekerja sama tanpa kembali ke proses perdamaian sejati yang menghasilkan dua negara berdaulat. Israel berencana mengakhiri perang di jalur Gaza dengan membentuk otoritas transisi yang memerintah wilayah tersebut. Namun hal ini ditentang oleh Perdana Menteri Otoritas Palestina Muhammad Shtayeh. Perdana Menteri 2019 itu menekankan tidak akan bekerja sama tanpa kembali ke proses perdamaian sejati yang menghasilkan dua negara berdaulat. Kita masih dalam berita internasional. Presiden Xi Jinping, Presiden China, mengganti semua produk yang digunakan sejumlah sektor dengan hasil buatan dalam negeri. Kebijakan ini dilakukan setelah rentetan kebijakan pemblokiran teknologi China yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Pada bulan Oktober 2022, pemerintah Joe Biden merilis aturan pemblokiran untuk China. Tahun ini aturan itu diperluas dan memungkinkan akan terus diperbaharui setiap tahunnya. Dengan langkah yang dibuat oleh Amerika Serikat, China berusaha untuk mendukung kemandirian lokal. Cara itu diharapkan bisa membuat mereka bisa bertahan dan tak bergantung lagi pada teknologi barat. Laporan ini berasal dari Reuters yang mengutip tender dari pemerintah militer dan entitas terkait negara. Kebijakan tersebut juga telah dilakukan sejak tahun lalu dan ditingkatkan pada 2023 ini. BUMN setempat misalnya telah melakukan penggantian semua sistem software kantor dengan produk lokal. Ini dilakukan hingga tahun 2027 mendatang. Kita beralih ke informasi dari dalam negeri. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyebut bahwa Gibran sebagai kader PDIP harus tegak lurus dengan arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri soal calon presiden dan wakil presiden yang diusung. Basarah menilai Gibran merupakan salah satu elit PDIP karena telah mendapatkan mandat menjadi pejabat sebagai wali kota Solo melalui PDIP. Dan Basarah juga meyakini Gibran memahami anggaran dasar PDIP. Dia lalu menyebutkan bahwa Gibran melakukan pembangkangan. Gibran pun langsung merespon ungkapan Basarah. Gibran yang kini menjadi cawapres Prabowo Subianto mempersilahkan Basarah untuk memberikan penilaian. Ya monggo, biar beliau yang menilai, demikian kata Gibran. Tak banyak ucapan yang keluar dari mulut Gibran. Menurutnya status PDIP sudah disampaikan ke Puan Maharani. Dan informasi terakhir, Presiden Joko Widodo mengundang 3 bakal calon presiden dan juga yang akan berkontestasi dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024 ke Istana Kepresidenan Jakarta Senin hari ini. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim. Ketiga baca pres itu diantaranya adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kendati demikian, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengaku belum memperoleh update terkait agenda tersebut. Selain itu, pejabat daerah juga turut hadir. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan pejabat yang hadir mulai dari tingkatan penjabat gubernur, bupati, hingga wali kota.